Setrum PDC 4 Fat Mini ini kepunyaan subscriber dari Kalsel ya teman-teman. Ini alatnya kemarin rusaknya cukup parah ya, mospeknya selalu jebol dan ternyata PWM-nya ini pincang ya. Ini kondisinya saat ini sudah normal, saya perbaiki, udah kayak sedia kala ya guys. Ini PWM nya juga sudah saya ganti, yang sebelumnya pakai PWM yang model kayak gini ya. Jadi ini komponennya kurang lengkap, tapi ini sudah saya perlengkapi ya. Saya lengkapi PWM yang model kayak biasa ya, dipasang pada PDC, cuman ini memang bawahnya belum dilengkapi proteksi ya. Sama ini juga jalur proteksi nggak saya pasang ya, karena di sini juga nggak ada penempatan jalur komponen buat proteksi ya, seperti VR sama air kapurnya nggak ada ya guys ya. Jadi saya pasang kayak semula, yang penting alatnya normal, berfungsi kayak biasanya ya guys. MOSFET-nya ini kemarin pas datang sini memang MOSFET-nya nggak ada. Ini sudah saya pasang MOSFET. Saya menggunakan MOSFET ini yang cabutan ya, tapi bagus nih, original ya. Ini serinya 06CN10N ya. Ini MOSFET cabutan dari Power BTS, tapi dijamin kuat ini ya. Sekitar arusnya 100 ampere, voltasenya ini 100 volt ya guys. Kalau trafonya ini enggak saya otak-atik karena trafonya masih normal. Ini matchingnya juga bagus. Ini matching PWM dengan trafo di 21 ya, 9 kHz. Kalau apa ini output dari PWM nya ini sekitar 4,9 aja ya, tapi frekuensinya di 21,9, tapi enggak terlalu terbebani. MOSFET juga tetap adem ini guys ya. Kalau kita pasang cuma 2 dikasih beban memang agak hangat-hangat ya, tapi ini karena sudah saya pasang keempat-empatnya, ini cuma adem-adem aja. Kalau tes beban 500 watt ya. Jadi kalau mau ngetes matching nggak perlu kasih kasih lampu terus di seri di bagian supply ke aki ya, nggak perlu ya. Kalau kita tes matchingnya itu cuma didiamkan aja, kita hubungkan ke supply aki, terus jangan dikasih beban ya, sekitar 10 menit 15 menit. Kalau MOSFET-nya nggak ada reaksi apa-apa ya, nggak ada hangat, nggak ada panas, itu udah pasti tuh dijamin matching ya guys. Ini kalau nggak dikasih beban nih nggak ada reaksi apa-apa ya guys, tapi wajar kalau dikasih beban ada reaksi panas hangat ya. Intinya hangat aja ya, kalau langsung panas itu yang nggak wajar ya. Langsung panas over itu nggak bisa disentuh pendinginnya, itu yang nggak wajar. Kalau cuma hangat-hangat itu masih mending ya guys, berarti normal. Kalau cuma keadaan dikasih beban terus ininya cuma hangat, itu wajar ya. Itu pun tergantung setelan dari frekuensi ya. Kalau frekuensinya kita tutup, kasih beban, nggak ada tanda-tanda hangat, cuma adem-adem aja, itu wajar. Tapi kalau ditutup tapi langsung hangat, langsung panas, itu yang nggak wajar juga ya guys. Terus ini NE55 ya, NE55 nya kemarin rusak. Ini sudah saya ganti IC buat flip-flop ya, NE55. Sama ini guys, sama SCR nya juga kemarin yang ada mesinnya ini yang nempel sama PCB nya cuma satu, SCR nya saya ganti juga nih, yang menggunakan BT151, ini yang 800 ya. Ini NE55 nya, ini kelihatannya masih bagus fisiknya, tapi ini sudah mati ya, udah rusak guys. Sama DB3 nya juga kemarin rusak ya, outputnya ke PDC nggak keluar. Nih DB3 sudah saya ganti. Terus sama ini ya, sama potensio yang 50K yang ke jalur flip flop ya, buat setelan flip flopnya juga sudah saya ganti, karena nih kakinya putus kayak gini ya. Jadi kalau di solder nanti agak susah, nggak bisa nempel kuat ya. Jadi syukur-syukur nanti yang punyanya juga nonton. Nih kerusakannya ada
5 jenis ya, SCR, Potenso, terus PWM, IC flip-flop NE55 sama DB3 ya. Biar nggak penasaran, jadi yang kawan-kawan semuanya yang melihatnya agak ragu juga, kita uji tes lagi ya. Cuma ini saklar buat on off flip-flopnya ini saya pakai yang tombol tekan kayak gini ya, yang model cetekan itu nggak ada ya guys. Kita uji bebannya kayak biasa 500 watt. Kalau yang beban lampu yang 1000 wattnya kemarin aku rusak ya, gara-gara buat ngetes PDC itu sampai itunya filaminnya ya guys ya. Kemarin pas buat ngetes PDC fully wang itu sampai kebakar. Kalau yang potensi buat frekuensi ini masih normal, masih bagus ya. Kayak gini ya guys, hasilnya kayak gini. Ini mode standar ya, frekuensi saya tutup. Ini di gulungan induktor inti udara ini udah ada buzzernya ya, jadi suaranya kencang ya guys. Mode standar, ini mode flip-flopnya kayak gini guys. Jadi kedipannya melambat ya, karena di modul flip-flopnya ini sudah dimodif ya guys ya. Ini yang deodasizer, deodasizer yang 4148 yang ke jalur volume flip-flop ini sudah dilepas, jadi kedipannya jadi melambat ya guys. Sama ini ya, yang seharusnya kapasitor multilayer yang 105 ini diganti dengan Elco 50 volt 10 UF ya, yang ini ya. Ini seharusnya biasanya kalau mau cepat nih diganti pakai yang kapasitor 105 yang multilayer atau yang Miller bisa ya. Ini sudah diganti dengan yang Elco 50 volt 10 UF, jadi kedipannya jadi kayak gini ya, lambat. Ini baru ada reaksi hangat ya guys ya, sedikit ya, tapi cuma di heatsinknya bukan di body MOSFET-nya ya. Hangatnya di heatsink pendingin ini. Kalau di MOSFET-nya masih adem-adem aja, tapi kan wajar karena dikasih beban ya guys ya. Ini masih tergolong irit ya guys, yang ini irit nih. Beda yang rakitan saya itu boros ya, walaupun 2 volt tapi boros. Kalau ini irit ya. Kalau ini mungkin lilitan sekundernya cuma 2 sub ya guys. Kalau dikasih 1 sub lagi maka akan boros lagi nih ya. Ini masih tergolong irit ini. Padahal saya pakai aki kecil ya guys, yang 10 ampere sama yang 7 ampere ini ya, saya double, tapi ini nggak langsung drop ya. Karena waktu pas datang alatnya ini dengan keadaan kayak gini, nggak ada boxnya. Kalau yang satunya itu yang Susan 735 sudah saya pasang ke boxnya ya guys, saya bikinkan, saya pasang sama boxnya. Kalau yang ini memang nggak ada boxnya, nanti
tinggal ditanyakan aja ke yang punyanya mau dipasang ke box atau enggak ya. Tinggal nanti dihubungi aja ke yang punya alat ini ya guys. Oke, mungkin itu aja ya guys sekelas pembahasan Strom PDC 4 Vet Mini kepunyaan subscriber yang kemarin rusak parah ya guys. Dan sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Salam satu hobi.